Kalian lupa apa yang disampaikan oleh Bapak Mahfud MD. Banyak orang yang laporan ke Bapak Mahfud MD, terutama orang-orang bisnis di negara kita. Ya, banyak pungli dan sebagainya. Nah, saya cerita sedikit, sentil-sentil sedikit tentang hukum yang ada di Jawa Barat. Ada teman kita, ya suaminya itu bisnis, ya sama-sama bisnis. Jadi ini artinya perdata ya, lalu dijadikan pidana. Padahal pinjaman atau modal-modal bisnis itu sebesar 1,8 miliar ya, 1,8 miliar. Tapi pas di BAP si pelaku yang di backing oleh aparat ini membuat BAP pernyataan itu mencapai 2,8 miliar, artinya ditambahkan 1 miliar. Nah, ketika teman kita mau membuat ya namanya pembelaan diri tanpa dibantu siapa-siapa, saat ini orang tersebut di Bandung ya, di Bandung di penjara sudah 1 tahun 4 bulan. Nah, jadi kronologi itu dari perdata menjadi pidana. Kemudian orang sama-sama bisnis dari temannya ini ya, orang kecil artinya. Karena apa? Pelapor backingan juga dari orang-orang kepolisian, istilahnya oknum polisi, menjadi pidana dari 1,8 miliar dibuat BAP-nya menjadi 2,8 miliar. Itu. Kemudian ada pembelaan diri dari seorang yang dituduhkan, padahal sama-sama bisnis kan, sama-sama bisnis itu artinya kerjasamanya ada dong, PK-nya ada ya dan lain-lainnya. Membela diri di hadapan yang namanya aparat itu ditempeleng malah. Ya, saat ini orang itu ya khususnya yang Polda Jawa Barat ya, khususnya ya tolong dong tegakkan hukum itu yang seadil-adilnya. Beri kesempatan dong. Kalau orang kecil itu sewa pengacara aja mahal ya kan. Nah, beri kesempatan dong orang itu ya memberikan keterangan, jangan main tempeleng aja bro. Ya, hukum apa di Indonesia ini modelnya begini saat ini. Makanya ada pepatah Prabowo yang kuat ya, bisa melakukan berbuat apa saja, yang lemah biarkan menderita. Nah, itu yang saya takutkan, negara kita ke depan akan seperti itu terus menerus. Ya, kalau ada backingan seperti Soeharto dulu ya, backingan baik itu sekolah maupun masuk ke angkatan istilahnya atau AU, AL ya, itu juga ada backingan bisa masuk. Kalau nggak bisa masuk ya harus bukan secara fisik aja yang dites kan, harus pakai money itu bro. Jadi seperti inilah backingan ini semuanya pakai uang. Yang kuat itu kuat uangnya gitu bro. Nah, sedangkan kalian tahu sendiri kan, banyak orang-orang yang mantan wakil bupati juga di daerah Bandung itu di apartemen. Itu boleh lihat kalian ya di apartemen The Edge ya, The Edge di Bandung, di Cimahi Selatan itu banyak yang disita-sita polisi apartemen, tempat persembunyian yang namanya orang-orang korupsi. Wakil yang namanya bupati kalau nggak salah ya di Bandung, kasus juga ya, kasus itu disita juga kamarnya ya, ada beberapa di lantai 17 dan 18 itu banyak sekali ya bro yang udah di label polisi. Ya aman-aman aja sekarang ini, itu diambil atau disita dikembalikan ke ini enggak tahu itu atas nama si pembeli ya, si pembeli. Tuh banyak apartemen bro, ya aparat-aparat kita ini. Ya jangan lupa banyak unitnya loh di apartemen-apartemen itu, boleh periksa.
Ya, saya itu melihat dengan mata saya sendiri. Kemudian ada juga pada setahun lalu ya Bupati Bandung juga, Bandung Barat apa mana itu datang kunjungan juga di sana ya. Saya agak-agak curiga mungkin bisa jadi apartemen itu sekarang ini jadi miliknya gitu. Ya, jadi makanya saya tahu semua ya bukan berdasarkan hanya apa ya di mata batin saya aja. Kejadian-kejadian ini banyak yang saya tahu itu fakta, data ya. Makanya banyak orang yang mau nangkap saya kan? Ya kan? Karena saya cuap-cuap kan buka ini. Inilah Indonesia butuh keadilan bro. Ya tegakkanlah hukum ini, jangan kembalikan negara kita ini ke otoriter masa-masa Orba lalu. Di mana rakyatnya tidak bisa bicara. Hukum tumpul buat orang-orang yang di atas ya kan. Jadi artinya seperti itu bro ya. Jadi maunya saya seadil-adilnya, kata Bapak Jokowi janjinya akan menegakkan keadilan, itu disumpah loh semuanya akan sebelum menjabat, sebelum mereka itu dilantik udah disumpah kan. Nah itu jadi sumpah mereka itu mana? Apakah mereka ini masih bertuhan atau tidak? Ya atas sumpah mereka kinerja akan membela rakyat. Nah sekarang gini, di tengah kita isu-isu gemparnya Pina, mereka membuat kebijakan baru. Salah satunya adalah tapera. Ya, mau nggak mau Indonesia dipaksa. Saya itu mengingat kembali ya, tapera ini ada dulu tabungan simpedes, pedesaan ya, kemudian ada juga tabanas, taskah dulu ya. Kalau anak-anak sekarang mana ngerti yang gitu-gituan. Ya, kemudian ada taspen, itu uang-uangnya pada kemana? Lalu bergeser lagi ke Yayasan Super Semar. Ketika itu sekretarisnya adalah Prabowo. Ya, Prabowo. Yayasan Super Semar itu yaitu seperti kita dipaksakan saat ini tapera diwajibkan ya kan. Kita dulu menggunakan yang namanya Yayasan Super Semar. Di zamannya Soeharto mertuanya Prabowo. Prabowo adalah seorang sekretarisnya. Jadi jangan lupa sejarah itu, bro. Uang-uang dari Yayasan Super Semar itu pada kemana? Gitu, mengingatkan saya semua tragedi-tragedi itu, kejadian-kejadian itu. Lalu ada juga yang namanya Bank Bumi Daya pada waktu itu bersamaan dengan Yayasan Super Semar. Para TKI semuanya mau nggak mau harus menukar melalui Bank Bumi Daya. Ya. Jadi makanya tahu, yang komen ya, yang bilang sok tahu, yang saya tahu minim ya pengetahuannya. Jadi Anda harus menyimak itu konten-konten saya agar Anda itu punya pengetahuan gitu lah bro ya. Makanya hukum saat ini itu tumpul untuk keatasan ya. Kuat untuk orang-orang rakyat kecil, korbannya rakyat-rakyat kecil. Banyak lo dulu lo yang dikambing hitamkan di zamannya Soeharto dulu. Kalau mau bongkar-bongkar mah ya ini kita kembali lagi ke zamannya Orba ini ya, di masa-masa kepemimpinannya Orba ya tah. Nah kemudian kekerasan mulai ini muncul lagi di zamannya siapa? Ya di zamannya SBY. Ya makanya wajarlah dulu ada mahasiswa menuliskan di Twitter itu kalau SBY itu separuh Soeharto. Ya kasus Pina ini pada waktu itu sebelumnya bapak yang namanya itu Rudiana itu menangkap yang namanya bandar ya, bandar bubuk itu. Ada pula bro orang nggak ngerti pada bubuk ya, kalau disebut itu kita di take down gitu loh ya. Nggak ngerti loh, ini orang tulalit amat. Saya ketawa sendiri ya. Jadi seperti itu. Yang mudah-mudahan ya kalau memang ada kesadaran dari Bapak Jokowi atau Kapolri jangan bekerja sama dengan anak-anak buahnya, tolonglah ya. Di hukum ini dicemerlangkan, jangan tumpul untuk pada oknum aparat. Ya, jenderal-jenderal yang terlibat tuh mau diusut gitu loh ya. Salam ora, salam NKRI, salam pagi Indonesia. Oke.
Semoga semua konten-konten saya bisa bermanfaat, memberikan pencerahan buat sahabat-sahabat Indonesia semua.